Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan alur flowchart tentang pengelolaan nilai mahasiswa menggunakan pointer. Pertama, kita mulai dari simbol mulai. Ini menandakan bahwa program dijalankan. Selanjutnya masuk ke tahap input, yaitu memasukkan nilai mahasiswa. Di sini pengguna mulai menginput data awal yang dibutuhkan. Kemudian kita masuk ke proses alokasi struktur penyimpanan nilai. Biasanya menggunakan array, artinya program menyiapkan tempat di memori untuk menyimpan data nilai mahasiswa. Setelah itu, program melakukan input data lengkap setiap mahasiswa yaitu NIM, nama, dan nilai. Data ini akan disimpan ke dalam array yang sudah dibuat tadi. Langkah berikutnya adalah menampilkan tabel data mahasiswa. Di sini ditampilkan NIM, nama, nilai, serta alamat memori dari nilai tersebut. Nah, alamat memori ini penting karena akan digunakan oleh pointer. Selanjutnya kita masuk ke bagian decision atau percabangan, yaitu masukkan NIM. Di sini program akan mengecek apakah NIM yang dimasukkan sesuai data yang ada atau tidak. Jika tidak sesuai, maka program akan mengarahkan pointer ke nilai yang terkait, lalu melakukan perubahan nilai. Pointer ini berfungsi untuk langsung menunjuk ke alamat memori data sehingga perubahan bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus mencari ulang datanya. Jika sesuai, maka proses akan lanjut ke tahap berikutnya. Setelah itu, program akan menampilkan hasil akhir dari data mahasiswa yang sudah diperbarui, jadi pengguna bisa melihat perubahan nilai yang sudah dilakukan. Terakhir, program masuk ke simbol selesai yang menandakan bahwa seluruh proses sudah berakhir. Jadi, flowchart ini menunjukkan bagaimana pointer digunakan untuk mempermudah pengolahan data, pembaruan data nilai mahasiswa secara efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya akan menjelaskan algoritma pemrograman data mahasiswa dengan konsep frekuensi atau pointer. Program ini dimulai dengan menginput jumlah mahasiswa, kemudian sistem akan melakukan perulangan untuk memasukkan data setiap mahasiswa, yaitu NIM, nama, dan nilai. Nilai yang diinput akan divalidasi agar berada di antara 0 sampai 100. Setelah semua data tersimpan dalam list, pemrograman akan menampilkan data awal termasuk NIM, nama, nilai, serta alamat memori dari nilai tersebut menggunakan fungsi ID, tutup kurung, buka kurung. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan konsep frekuensi dalam Python. Selanjutnya, penggunaan diminta memasukkan NIM mahasiswa dengan ingin diubah nilainya. Pemrograman akan mencari data berdasarkan NIM tersebut. Jika ditemukan, nilai lama beserta alamat memorinya akan ditampilkan, kemudian menggunakan data memasukkan nilai baru yang juga divalidasi. Setelah proses update selesai, pemrograman akan menampilkan kembali seluruh data mahasiswa beserta alamat memori terbarunya. Dari algoritma ini, kita dapat memahami bagaimana konsep pointer atau referensi bekerja dalam perubahan data di dalam pemrograman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Devia Zahara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program data mahasiswa dengan konsep referensi atau pointer menggunakan bahasa pemrograman Python. Langsung saja. Untuk baris yang pertama, ini dimulai dengan memasukkan input jumlah mahasiswa. Nah, di bagian ini kita menggunakan fungsi input. Nah, lalu dikonversi menggunakan tipe data yang tujuannya supaya kita bisa tahu berapa banyak data mahasiswa yang akan dimasukkan. Nah, di sini kita ketik n sama dengan in buka kurung input buka kurung tanda kutip masukkan jumlah mahasiswa titik 2 tanda kutip tutup kurung. Lalu untuk baris berikutnya ada mahasiswa. Nah, ini digunakan untuk menyimpan semua data mahasiswa yang kita inputkan. Lalu baris berikutnya yaitu input data mahasiswa. Input data mahasiswa itu kita masuk ke perulangan atau for i in rank. Nah, di perulangan ini tujuannya itu supaya perulangan bisa berjalan sebanyak mungkin, sebanyak jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan. Nah, di dalam perulangan ini, program akan meminta kita memasukkan data setiap mahasiswa yaitu berupa NIM dan juga nama. Di sini kita ketik for i in rank, lalu di bawahnya print buka kurung f tanda kutip garis miring n data mahasiswa ke i tambah 1. Lalu di sini kita masukkan NIM-nya. NIM sama dengan input buka kurung tanda kutip NIM. Lalu selanjutnya kita masukkan namanya. Lalu yang
Selanjutnya kita validasi nilai. Pada bagian ini, program akan terus meminta input nilai sampai nilai yang dimasukkan benar. Di sini kita ketik while true. Nilai sama dengan input buka kurung tanda kutip 0 sampai 100. Nah, jadi artinya itu nilai yang dimasukkan berkisar antara 0 dan juga 100. Lalu if 0 sama dengan nilai sama dengan 100. Nah, dalam kondisi ini, if itu yaitu jika nilai berada di rentan 0 sampai 100, maka perulangan akan berhenti atau break. Nah, tapi kalau nilainya di luar rentan tersebut, program akan menampilkan pesan bahwa nilai harus antara 0 dan juga 100. Lalu meminta input ulang. Makanya di sini kita buat else, sama dengan baru di bawahnya kita buat print, kok kurung tanda kutip nilai harus antara 0 sampai juga 100. Seperti itu. Ini mengimplementasikan pengolahan data mahasiswa menggunakan kombinasi struktur data list dan dictionary, di mana setiap data mahasiswa dipresentasikan sebagai dictionary, lalu dikumpulkan dalam sebuah list bernama mahasiswa. Pendekatan ini memungkinkan penyimpanan data secara dinamis karena setiap data baru cukup dibuat dalam bentuk dictionary, lalu ditambahkan ke list tanpa perlu menentukan ukuran awal. Pada bagian awal terjadi proses pembentukan dictionary data yang berisi 3 key utama, yaitu name, nama, dan nilai. Ketiga key ini berfungsi sebagai penanda untuk mengakses data secara spesifik, sedangkan nilainya berasal dari variabel yang telah diinput sebelumnya. Setelah dictionary dibuat, fungsi append dalam kurung digunakan untuk menambahkan objek tersebut ke dalam list mahasiswa. Penting untuk dipahami bahwa list menyimpan referensi objek, bukan menyalin isi dictionary, sehingga jika suatu saat dalam dictionary diubah, perubahan tersebut langsung tercermin di dalam list. Masuk ke bagian berikutnya, yaitu menampilkan data. Di sini digunakan perulangan for untuk mengakses setiap elemen dalam list mahasiswa. Variabel MHS berperan sebagai representasi sementara dari dictionary mahasiswa. Akses nilai dilakukan menggunakan key dictionary seperti MHS dalam kurung name, yang berarti mengambil value dari key name. Penggunaan F-string memungkinkan penyusunan output yang lebih efisien dan mudah dibaca. Bagian ID dalam kurung MHS nilai berfungsi untuk menampilkan identitas objek dari nilai tersebut di memori. Ini menunjukkan bahwa setiap nilai dalam Python sebenarnya adalah objek yang memiliki alamat memori tertentu. Hal ini penting untuk memahami bagaimana Python menangani data terutama terkait konsep objek identity dan bagaimana variabel mereferensikan objek, bukan menyimpan nilai secara langsung seperti bahasa pemrograman tertentu. Selanjutnya, program meminta pengguna memasukkan name yang akan dicari. Variabel ditemukan diinisialisasi dengan nilai false sebagai penanda awal bahwa data belum ditemukan. Variabel ini akan berubah menjadi true jika pencarian berhasil, sehingga bisa digunakan sebagai kontrol logika tambahan. Proses pencarian dilakukan dengan program kembali melakukan iterasi terhadap list mahasiswa. Untuk setiap elemen, dilakukan pengecekan apakah nilai name pada dictionary sama dengan input cari name. Proses ini disebut dengan linear search, yaitu pencarian berurutan dari awal hingga akhir list. Metode ini sederhana namun efektif untuk jumlah data yang tidak terlalu besar. Jika ditemukan kecocokan, variabel ditemukan berubah menjadi true. Program menampilkan nilai lama mahasiswa tersebut. Alamat memori nilai juga ditampilkan menggunakan ID dalam kurung, yang bisa digunakan untuk membandingkan apakah terjadi perubahan objek jika nilai nantinya dapat diperbarui. Karena dictionary bersifat mutable atau dapat diubah, jika dilakukan perubahan nilai setelah ini, maka perubahan tersebut tidak membuat objek baru, melainkan memodifikasi objek yang sama di memori, sehingga referensi di dalam list tetap konsisten. Secara keseluruhan, kode ini menggambarkan alur pengolahan data sederhana namun penting. Pendekatan ini umum digunakan dalam pembelajaran dasar Python karena memperkenalkan konsep struktur data, kontrol alur, serta cara kerja memori secara sederhana, sebelum masuk sistem yang lebih kompleks seperti penggunaan database atau framework pengolahan data. Pada bagian ini, program melakukan proses update nilai mahasiswa berdasarkan NIM yang dimasukkan. Jika data ditemukan, program akan meminta pengguna memasukkan nilai baru dengan validasi antara 0 sampai 100.
Setelah nilai valid, data akan diperbarui langsung pada list menggunakan konsep referensi. Jika NIM tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia. Terakhir, program menampilkan seluruh data mahasiswa yang sudah diperbarui beserta alamat memori lainnya. Pada bagian ini, program menampilkan hasil dari data mahasiswa yang telah diinput. Pertama, ditampilkan data yang berisi NIM, nama, nilai, serta alamat memori dari nilai tersebut. Alamat memori ini didapat dari fungsi ID yang menunjukkan lokasi penyimpanan data di memori. Selanjutnya, saya memasukkan NIM yang ingin diubah nilainya. Program akan mencari data tersebut dan jika ditemukan akan menampilkan nilai lama beserta dengan alamat memorinya. Setelah itu, saya memasukkan nilai baru. Ketika nilai diperbarui, kita dapat melihat bahwa alamat memorinya juga berubah. Hal ini menunjukkan bahwa Python membuat referensi baru untuk nilai yang baru dimasukkan. Terakhir, program menampilkan data setelah perubahan. Di sini mulailah terlihat bahwa nilai sudah diperbarui dan juga alamat memori pun berbeda dari yang sebelumnya. Dari output ini kita bisa memahami bagaimana konsep referensi atau bisa juga disebut dengan pointer bekerja dalam perubahan data di dalam sebuah program. Jadi begitulah ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami ini.